kita bertemu sama salah satu alumni PAC IPNU BPN Utaman dari rekan Burhan. Terus kita diajak ngobrol sampai akhirnya kita masuk dalam jebakan Batman ini ya. Ini saya rasa ini jebakan Batman. Tapi nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Kita have fun juga di sini lah. Buat pengalaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Eka Septia Putri. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mendadak nih, tapi bintang tamunya ini spesial guys. Kalau kalian udah pada penasaran, langsung aja kita kenalan dengan bintang tamu kita. Oke, mau kenalan dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Kalau saya Novi. Saya Nurul, atau kita aja, kita. Kalau boleh tahu kakak ini kelas berapa? Saya nggak punya kelas. Enaknya kelas berapa ini? Kelas 8 boleh, 9, 10, 11 boleh. Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Iya, sudah. Oke lulus. Kak, saya mau tanya nih. Saya kan belum pernah tahu apa yang namanya organisasi IPPNU. Saya mau tahu apa aja kegiatan yang ada di organisasi IPPNU. Iya, oke. Dimulai dari saya dulu, nanti bisa disambung sama teman saya. Organisasi IPNU ini organisasi pelajar yang menaungi para pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU itu artinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Lah untuk kegiatannya, kalau biasanya kan NU itu kan lebih ke sholawatan ya, lebih kedibaan gitu, merawat amalia NU itu lebih kedibaan, yaitu ada rutinan sendiri setiap bulannya. Itu nanti ada yang namanya MSAD itu. Kalau MSAD itu nanti digilir dari ranting ke ranting yang ada di Kecamatan Taman sendiri, seperti itu. Mungkin nambahin, silakan Mbak Gita. Pertanyaannya masih sama ini. Oke, untuk pembukaan ya, sekaligus. Biasanya kalau misalkan kita sesama IPNU PP itu panggilnya bukan Kak atau Mbak atau Mas, tapi rekan sama rekanita. Jadi kalau yang laki-laki kita panggilnya rekan, kalau yang perempuan kita panggilnya rekanita. Jadi saya rekanita kita. Oke, rekanita siapa? Kita. Sampean? Eka. Eka, oke. Jadi kayak yang tadi dijelaskan sama rekanita Novi, bahwasanya lebih ke sholawatan, merawat amalia NU-nya, tapi nggak hanya itu aja. Jadi kita bisa ada kegiatan olahraganya, terus ada juga kegiatan tentang memahami apa administrasi yang sedang berjalan. Jadi kayak administrasi di IPNU PPNU-an itu juga ada sendiri. Jadi bukan semata-mata organisasi yang cuman berkumpul, sholawatan, pulang, tidak. Tapi kita juga ada sistem administrasi, kita ada juga sharing. Jadi misalkan sampean, kita kan dari PAC nih. Iya, jadi kita kan dari PAC nih. Kita kumpulnya dari beberapa ranting atau beberapa daerah. Saya dari Sepanjang, kalau rekanita Novi dari Keramat Jegu, kita bisa sharing di situ. Kalau di Sepanjang itu saya lagi ada sesuatu seperti ini nih gitu. Ada sesuatu yang berproblem di ranting saya. Coba dong sharing. Nah, kita bisa seperti itu. Terus jangkauannya juga kita bisa ke lebih atasnya lagi, ke tingkat PC, pimpinan cabang di Sidoarjo. Bisa juga kita sharing sama PC juga gitu. Kalau pembelajaran seperti anak seumuran saya itu gimana Kak? Kalau pembelajaran sendiri ya, biasanya anak sekarang itu kan lebih ke desain. Itu nanti ada yang menaungi media sendiri di PAC itu ada namanya desain, juga ada yang namanya pers ya. Iya, itu pers itu media. Ya, media. Namanya pers sama media. Itu kalau pers itu biasanya sejauh ini masih mencari asal usul nama desa. Kemarin itu ada dari Sepanjang itu sudah ditulis sejarahnya Sepanjang itu seperti apa, nama asal usulnya kok bisa Sepanjang itu seperti apa gitu. Terus yang kedua kemarin dari Kedung Turi gitu. Terus next selanjutnya juga insya Allah ada lagi. Itu nanti nggak tahu departemen media itu.
Terus ada desain juga, itu ada pelatihan desain, itu ada departemen juga, departemen olahraga, itu nanti ada pelatihan MC. Jadi dimulai dari dini kita juga melatih keterampilan. Seperti saya dong, iya, ya. ada MC, ada juga jurnalistik, ada terus desain juga ada. Gitu. Sejauh ini masih di situ. Kalau yang seneng-seneng juga ada, kayak olahraga itu ada di futsal biasanya, badminton juga bisa. Itu. Bawa have fun aja kok. Jadi nggak terlalu organisasi yang harus kaku, enggak. Masih ada seneng-senengnya. Ada peraturannya mungkin nggak? Peraturan apa ini? Kalau peraturan organisasi atau gimana? Ya, ada. Itu kan selalu namanya punya aturan. Biasanya disebut kalau di PPNU itu PRT ya namanya. Itu hasil dari kongres. Kan kita kan bertingkat ya. Jadi ada pimpinan ranting dari bawah, ada PAC, PC, PW dan PP. Nah, itu dari tingkat yang paling atas sendiri yang melakukan kongres itu. Untuk diturunkan ke bawah-bawahnya lagi sampai di ranting supaya bisa diterapkan serentak. Jadi semua IPNU sama IPP itu kurang lebih memiliki dasar peraturan yang sama, tapi bisa jadi dikembangkan sendiri sama sama ranting atau pimpinan PAC-nya sendiri. Jadi bisa disesuaikan dengan daerahnya sendiri-sendiri gitu. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kakak kedatangan ke sini tuh mau ngapain Kak? kan tadi mendadak ke sini gitu, mau ngapain Kak? Iya, ini kan kita dari Waka 1 mau punya hajat ya. Ada Raker 2. Raker 2 itu rapat kerja dua tahun kedua. Ya, tahun kedua. Mau pinjem di aulanya Baudin, ternyata aulanya masih direnovasi. Akhirnya kita bertemu sama salah satu alumni PAC IPNU PPNU Taman dari rekan Burhan. Terus kita diajak ngobrol sampai akhirnya kita masuk dalam jebakan Batman ini ya. Ini saya rasa ini jebakan Batman. Tapi nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Kita have fun juga di sini lah. Buat pengalaman ini. Kalau boleh tahu tujuan didirikannya IPNU itu apa Kak? Buat masyarakatnya sendiri. Dulu ya, ini tentang sejarah terdahulu. Kalau berdirinya IPNU IPPNU sendiri ini kan kan dari atas itu kan bapak-bapak itu kan ya, ada yang namanya kayak kalau bapak kita itu kan ada bapak ranting NU. Terus kalau emas itu mas-mas kita itu ada Ansor, mbak-mbak ada Fatayat. Terus kalau ibu-ibu itu ada Muslimah. Ya, anaknya di mana? Anak-anaknya ini di mana? Yang pelajar-pelajar ini di mana? Akhirnya itu nanti dibuatkan sebuah wadah buat para pelajar Nahdlatul Ulama ini. Jadi seperti itu. Itu sejarah singkatnya lah. Sejarah singkatnya itu di situ. Kakaknya nggak nambahin? Nggak, jadi kalau misalkan dari berdirinya sendiri tuh awalnya yang didirikan itu IPNU-nya dulu. IPNU-nya yang berdiri dengan Kiai Haji Tholhah Mansur, terus kemudian punya Mahfudzoh di 1 tahun berikutnya baru mendirikan IPPNU. Jadi istilahnya kan karena dulu berdirinya yang IPNU dulu, terus IPP-nya di mana? Maksudnya yang IPNU itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang laki-laki. Terus yang perempuannya mau dibiarin gitu aja bagaimana? Akhirnya didirikan juga tapi di tahun yang berbeda, di waktu yang berbeda. Akhirnya berdirinya sampai sekarang. Dulu sempat dengar cerita bahwa IPNU dengan IPPNU itu sendiri-sendiri. Maksudnya organisasinya berjalan sendiri. Tapi lambat laun kita berjalan bersama. Kita kalau di ranting di PAC itu lebih dikondisikan untuk menjalankan kegiatan bersama. Supaya saling balance antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Jadi tidak hanya unggul yang di IPNU-nya saja, tapi juga IPP-nya juga tetap diangkat gitu. Tapi nanti kalau di ranah PW sama PP itu nanti berjalannya sendiri-sendiri. Dari ranting ke PC itu kita sama-sama, IPNU IPPNU sama. Tapi nanti kalau dari
apa namanya PW ke PP itu nanti beda. Jalannya maksudnya jalannya program kerjanya itu berbeda. Jadi seperti itu, kongresnya juga berbeda. Program Kalau dari contoh ya, saya kasih contoh sedikit aja. Ini dari segi administrasinya. Namanya kita kan dari Departemen Organisasi nih, dari WK1. Kalau di IPENU itu namanya Departemen Pengembangan Organisasi, kalau di IPP-nya Departemen Organisasi. Dibedakan di situ, itu contoh kecilnya. Paniklah Mas Amga. Sudah, saya mau gitu aja Kak yang mau saya tanyakan. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih. Saya sudah juga diterima di sini. Saya juga seneng kok bisa bercanda sama sampean. Kesan dan pesannya buat anak-anak baru di sini gimana Kak? Enggak, kalau pesan dan kesan karena kita belum ketemu sama semuanya ya, jadi kita belum tahu di sini itu seperti apa. Cuman kalau untuk dari sampean sendiri, sambutannya kan sudah baik di sini. Terus dari pihak sekolah, karena tadi kita mau pinjam tempat ya, mau meminta kesediaannya, responnya juga sudah baik. Ya siapa tahu bisa gabung juga. Dari sampai rumahnya di mana? Pagesangan. Oh, di Pagesangan. Iya, boleh. Sepanjang juga Terus kan bisa terus panjang dulu. Iya. Boleh. Ya itu sih. Iya Kak, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Oke guys, sudah selesai perbincangan kita dengan kakak-kakaknya. Kalau mau ada yang ditanyakan, kalau mau ada yang belum paham, silakan tambahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen SMP Bahaudin Media Kreatif. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.